Baiklah, meningkat ke acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustadz Mubarak dari Gombong. Kepada beliau kami persilahkan. Ustadz Mubarak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang kita hormati dan yang kita muliakan segenap para dewan guru kita, para ulama, wabil khusus kepada guru kita bersama Al Ustadz Dede Kurniawan, dan yang kita hormati Al Ustadz Syamsul Hadi, yang kita hormati dan kita muliakan Al Ustadz Saifullah, dan juga yang kita hormati dan kita muliakan Al Ustadz Saiful Bahri, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan di dalam ibadah dan berdakwah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Haji Mokarto dan juga Bapak Haji Ali Maryadi, Bapak Haji Jari Kamaluddin, Bapak Haji Misan, dan juga kepada Bapak RT kita yaitu Bapak Mamin Setiawan, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan di dalam ibadah, amin amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama berkumpul di dalam perkumpulan berzikir kepada Allah, di dalam perkumpulan bermunajat kepada Allah taala, perkumpulan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hadir di tempat ini, Allah taala kabulkan segala harapan dan munajat kita semuanya. Dan harapan kita hadir di tempat yang mulia ini tidaklah Allah taala keluarkan kita kecuali Allah taala berikan anugerah dan hidayah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia akhirat diijabah oleh Allah taala, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, melihat judul membina iman di detik-detik akhir zaman. Ini akhir zaman adalah di mana kita harus berpegang teguh, berpegang dan harus mempunyai panutan yang paling baik, panutan yang harus kita panuti, panutan manusia yang paling mulia, tidak lain dan tidak bukan adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah uswah kita, panutan kita. Kalau bukan kita memanuti beliau, kita memanuti siapa? Kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kita mau cinta kepada siapa? Nabi Muhammad, beliau bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau di dunia dia sukanya sama orang maksiat, nanti di akhirat dia dikumpulkan dengan orang-orang yang tukang maksiat. Kalau di dunianya dia cinta terhadap orang saleh, dia cinta kepada baginda Nabi Muhammad, nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertanyaannya kita kalau cinta
cinta kita kepada Rasulullah, apakah cuman gombalan belaka? Ini ibu-ibu banyak Bu, kalau digombalin sama suaminya, kira-kira kalau nggak ada bukti gimana Bu? Diterima nggak tuh gombalannya? Nggak diterima. Ya, ya. Cinta butuh bukti. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah menekuni dan menjadikan Nabi Muhammad idola kita, menjadikan Nabi Muhammad panutan kita. Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian ingin mencintai Allah Ta'ala, cukup diberikan kuncinya oleh Allah Ta'ala. Apa kuncinya? Ikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Apa yang kita ikuti dari Nabi Muhammad? Apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah? Kita lihat Nabi Muhammad ini orang yang paling mulia. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu paling baiknya, paling bagusnya, indahnya akhlak dan bentuk fisiknya. Fisiknya Nabi Muhammad sudah tidak diragukan. Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan, wa ajmalu min kalam taraqatu ainun wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama Lihat bagaimana bentuk fisik Nabi. Sayyidina Hasan bin Sabit, sahabat Nabi, sampai menceritakan Nabi Muhammad ini orang yang paling indah. Orang yang paling indah selain Nabi Muhammad gak pernah beliau jumpai. Wanita manapun tidak melahirkan seorang anak yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Engkau ya Rasulullah tercipta terbebas dari segala aib, seakan-akan engkau tercipta semaumu sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Ini fisiknya Nabi, udah gak ada dua. Kita mau ngidolain siapa orang yang paling ganteng sekarang? Gak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Kita nih kalau melihat di TV, ini ganteng banget. Oh ini Masya Allah. Lihat Nabi Muhammad, kegantengannya kagak ada duanya. Lebih ganteng dari orang yang kita lihat di dunia ini. Itu fisiknya Nabi. Yang kedua, akhlaknya Rasulullah. Ini yang patut kita contoh di akhir zaman sekarang ini. Akhlak yang paling penting. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu orangnya pemaaf. Beliau itu orangnya kalau sesama ya, hubungannya dengan beliau maaf. Sekali beliau tatkala datang ke masjid, setiap datang ke masjid ditipuki oleh batu. Ditipuki batu. Sampai sekali ini orang yang ditipuki batu sakit. Ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai sahabat, ini mana nih orang yang biasa ditipuki saya batu? Ya Rasulullah, dia lagi sakit. Dia lagi sakit. Kira-kira nih, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang benci sama kita, ada orang nih gangguin kita mulu, buang sampah depan pintu rumah kita. Setiap kita lewat ditimpukin batu. Pas betulan ini orang sakit, kira-kira apa yang kita ucapin? Syukurin. Syukurin. Walat sih lo, gitu kan? Itu mah kalau kita. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad mendengar ini orang dia sakit, beliau datang bergegas ke rumahnya. Enggak lenggang, bawa makanan datang ke rumah ini orang kafir, orang yang non muslim, benci sama Nabi Muhammad. Datang, kebetulan ini orang yang ditipuki Nabi Muhammad, dia buta. Nabi Muhammad masuk nggak tahu kalau yang datang itu Rasulullah. Setiap hari Nabi Muhammad datang disuapi, sambil disuapin ini orang, dia ngoceh. Engkau jangan ikuti Muhammad penyihir, Muhammad bohong. Ya.
Dia nggak tahu selama ini yang nyuapi dia ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam. Lihat, ya, disuapin sambil caci maki. Beliau iya, ya. Coba kalau kita Pak, Bu, kita suapin, ini orang yang kita suapin ngaci maki kita, gimana kira-kira? Kita suapin, sama sendok-sendoknya dimasukin. Iya, sama sendok-sendoknya dimasukin, betul. Kurang ajar lagi nih, ente nih. Udah datang baik bawa makanan, malah tetap kagak ada kapok-kapoknya dibilang. Nabi Muhammad mah enggak, beliau suapi sampai Nabi Muhammad wafat meninggal dunia. Tatkala Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, ini ada pekerjaan apa nih yang biasa dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah semasa hidup? Oh, wahai ayah, di sana ada tuh, ya, orang kafir Quraisy yang biasa nipukin Nabi, setiap hari Nabi Muhammad nyuapin orang. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa makanan, diketok, masuk, tatkala masuk disuapi, tatkala disuapi dilepehin itu makanannya. Kaget Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang bilang, engkau bukan orang yang biasa menyuapi saya, engkau bukan orang yang biasa mengasih makan kepada saya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Tahukah engkau wahai fulan, sesungguhnya selama ini yang menyuapi engkau adalah orang yang selalu engkau caci maki, engkau hina, engkau kata-katai, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sehingga ini orang yang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akhlak yang ditampakkan oleh Nabi Muhammad. Dan kebanyakan para sahabat masuk Islam bukan karena apa-apanya, bukan karena Nabi Muhammad itu selama, bukan karena lain sebagainya. Mereka melihat terpesona dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pemuda-pemuda kita dan Allah Ta'ala tanamkan diri kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang santun kepada setiap orang. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitami wa atina madad sa'alna min atayakal qisami wa akrimil arwah minna بِنِّكَ خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم. هذا هدي وبالإنسان العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.